Shalom, Shalom. puji Tuhan pada malam hari yang indah ini mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Samuel. 2 Samuel 21 ayat 15 hingga 22. 2 Samuel 21 ayat 15 hingga 22. 2 Samuel 21 ayat 15 hingga 22. 2 Samuel 21 ayat 15 sampai 22. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Mari kita baca bersama 3, 2, 1. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih dan lesu. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa berat tombaknya 300 sikal tembaga dan ia memandang pedang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, "Jangan lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau." Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sikai orang Husa memukul kepala staf yang termasuk keturunan raksasa. Dan menjadi lagi pertempuran orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaabe Oregim orang Bethlehem itu menewaskan Goliat orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesta tukang tenung. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sanalah ada seorang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simei kakak Daud menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan-tangan orangnya. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini, Mama tertarik dengan firman Tuhan ini. Ini berjudul peperangan melawan orang Filistin. Puji Tuhan, ini kisah seorang Daud. Yang ini Daud ini peperangan demi peperangan yang dialami sampai di saat ini peperangan melawan orang Filistin. Ini dia baru habis berperang dengan anaknya Absalom, ini keadaan ini. Tetapi sudah berperang lagi dengan orang Filistin. Puji nama Tuhan. Dan kita melihat di sini seorang Raja Daud yang menjadi teladan bagi para pengikutnya. Amin. Di sini kita boleh baca di ayat 15 berkata begini. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Puji nama Tuhan. Ini yang mama mau angkat di sini, maka berperanglah Daud sampai menjadi letih lesu. Kalau mau pikir Kang, seorang raja, kalau mau pikir dalam peperangan seperti itu, tidak perlu dia turun tangan. Amin. Dia bisa saja menyuruh panglima-panglimanya. Amin. Atau orang-orangnya yang prajurit-prajuritnya. Tetapi seorang Daud tidak. Amin. Dia turun tangan langsung dalam peperangan sehingga menjadi sampai apa? Sampai letih lesu. Amin. Saking dia sampai letih lesu, sampai ini lawan memandang apa terhadap Daud. Dia pikir dia bisa membunuh Daud. Ini di sini dikatakan begini. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa berat tombaknya 300 sikal tembaga dan ia menyandang pedang yang baru menyangka dapat menewaskan Daud. Bayangkan Yisbi ini orang besar. Berarti dia sama dengan orang Goliat yang pertama yang Daud bunuh. Amin. Keturunan raksasa no. Berarti besar. Amin. Dia pikir inilah Daud sulit lesu toh. So habis dia kekuatan, dia semangat. Dia pikir dia bisa membunuh Daud.
Tetapi puji Tuhan, bagaimana peran seorang kepala, peran seorang pemimpin yang menjadi teladan, turun langsung bersama dengan prajurit-prajuritnya. Lihat, prajuritnya tidak pernah membiarkan Daud seorang diri. Amin. Sehingga terjadi di ayat 17, tetapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu orang di situ orang Filistin itu sepanjang enteng pada Daud bagi orang tuh, karena dia pikir ini waktu yang tepat untuk membunuh Daud karena Daud dalam keadaan letih lesu. Tetapi kita lihat bagaimana kalau seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Amin. Seorang panglimanya datang menolong Daud. Amin. Datang, tetapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud dan merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Otomatis kalau seorang pemimpin sudah menjadi teladan, amin, otomatis bawahannya tidak akan membiarkan dia sendirian. Amin. Dan di sini Abisai datang menolong Daud dan membunuh orang Filistin itu. Amin. Dan akhirnya kesepakatan dari seorang prajurit waktu itu, mereka memohon kepada Daud kalau boleh Daud jangan ikut berperang pada waktu itu, agar supaya Daud jangan mati. Puji nama Tuhan. Dan kita boleh melihat dari ayat 18, 19, 20, 21, 22 bagaimana ini prajurit-prajurit Daud ini mendapat semangat dari Daud. Amin. Daud bayangkan bertempur sampai letih lesu. Bayangkan udah lihat dompet raja bertempur sampai letih lesu, otomatis ini prajurit ini terbakar semangatnya. Amin. Sehingga kita lihat di ayat 18, 19, 20, 21, 22, berapa orang raksasa mereka mampu tewaskan? 4 orang raksasa. Amin. Mereka bisa habiskan, mereka bisa bunuh. Karena apa? Semangat. Amin. Semangat di dalam peperangan, kerja tim yang bagus. Amin. Dan di sini salah satu strategi dari lawan untuk bagaimana bisa masuk mengalahkan musuh, mengalahkan anak-anak Tuhan. Strategi dari lawan ini dalam kehidupan kita boleh baca juga di sini bagaimana orang supaya mereka dapat mengalahkan musuh. Kita baca juga di sini, jangan sampai dalam kehidupan kita seperti terjadi ini. Amin. Kita baca dalam 2 Samuel 17 ayat 2. Tolong baca. 2 Samuel 17 ayat 2. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemas semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Wow, di sini ada strategi musuh. Amin. Bagaimana dia lihat dia pemimpin. Amin. Dia bilang, aku akan mendapatkan Raja Daud di saat Daud letih lesu dan tidak patah semangat. Di saat patah semangat dia otomatis dia punya rakyat akan lari. Amin. Tetapi Daud tidak kalah. Amin. Daud bisa mengalahkan musuh dengan apa? Dia berperang sampai habis-habisan, sampai letih lesu. Amin. Dan kita lihat peperangan demi peperangan bisa dimenangkan oleh Daud dan bersama prajurit sampai orang raksasa loh. Amin. Tewas semua. Amin. Jadi DP kunci dalam kehidupan kita, gambaran dari seorang Daud ini yang berperang demi berperang. Pada akhir-akhir ini kita juga seperti Raja Daud. Amin. Berperang, apa bedanya Raja Daud ini? Berperang dalam keadaan perang betul. Amin. Tetapi akhir-akhir dalam kehidupan kita umat manusia, peperangan kita bukan seperti Daud. Tapi peperangan kita adalah peperangan dalam pertempuran kehidupan. Amin. Masalah, pergumulan, amin. Tantangan, ujian demi ujian, itu peperangan. Amin. Jadi di sini sudah katakan oleh firman Tuhan, aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya. Jadi puji Tuhan, jangan kita sampai lemah dan lesu dalam keadaan apapun. Amin. Jangan sampai kita lemah semangat kita. Amin. Minta kekuatan daripada Tuhan. Amin. Jangan sampai iblis dapat. Amin. Karena mereka tahu, orang ini lemah, orang ini lesu, orang ini sudah tidak ada semangat. Gampang menghancurkan dia, gampang merobohkan dia, bahkan membunuh dia gampang. Dari kekuatan kita adalah jangan sampai kita letih lesu. Memang dalam keadaan tantangan pergumulan kehidupan, kalau terlalu banyak pasti orang akan letih, pasti orang akan lemah, pasti orang akan patah semangat.
Tetapi mari kita punya Tuhan Yesus yang sangat besar, dahsyat, dan ajaib. Kita minta pertolongan Tuhan. Amin. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Bersama Yesus pasti bisa. Pasti Tuhan akan memberkati dan menolong. Amin. Minta kekuatan daripada Tuhan. Amin. Minta apalagi spirit dari Tuhan. Sehingga iblis tidak bisa mengocok kehidupan kita. Amin. Iblis kita mampu kalahkan apa? Dengan Tuhan katakan, jangan sampai letih, jangan sampai lemah, jangan sampai patah semangat. Itu aja modal kita. Amin. Itu aja untuk dalam menghadapi peperangan kehidupan ini. Amin. Sehingga seperti Raja Daud turun langsung. Amin. Berperang sampai letih lesu. Dan lihat, tidak ada yang anak-anak buahnya membiarkan dia. Amin. Dia memberkati, dia menolong, apalagi sampai mereka saling bahu-membahu untuk membunuh lawan-lawan musuh. Sehingga 4 raksasa pun mati dalam satu kali. Amin. Puji nama Tuhan. Ini adalah tim yang solid. Amin. Bekerja sama tim yang solid. Amin. Yang kekuatannya hanya apa? Semangat. Amin. Kekuatannya apa? Tidak letih. Kekuasaannya apa? Tidak lesu. Amin. Nah, itulah mari dalam kehidupan kita, hari lepas hari kita menambah semangat kita di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan juga terdapat di dalam Amsal kalau tidak salah, semangat yang patah apa? Mengeringkan tulang. Kalau orang soalnya punya semangat dalam kehidupan, otomatis ada apa-apa semua buyar karena soalnya ada semangat. Amin. Tetapi kalau semangat kita bawa kepada Tuhan, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Amin. Kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi letih, kita tidak menjadi lesu. Otomatis tangan Tuhan akan memberkati dan menolong kita. Amin. Biarkan Tuhan yang gantikan berperang. Amin. Kita duduk diam bersama Tuhan, kita menanti pertolongan Tuhan dengan menambah kekuatan kita di hadapan Tuhan, menambah semangat kita di hadapan Tuhan. Minta semangat dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Jangan sampai kita letih, jangan sampai kita lemah. Sehingga iblis bilang, aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya. Puji nama Tuhan. Di saat letih, lesu, lemah, orang-orang di sekelilingnya akan apa? Melarikan diri. Itu pikir dari musuh begitu. Amin. Tetapi kalau kita berserah kepada Tuhan, meminta semangat daripada Tuhan di dalam menghadapi peperangan demi peperangan apapun itu, kalau kita mempunyai semangat, mempunyai kekuatan dari Tuhan, pasti dengan sendirinya segala lawan-lawan raksasa-raksasa persoalan pasti kita mampu atasi. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami bersyukur buat firman Allah yang membuat Tuhan dalam kehidupan kami tidak boleh lemah dan lesu, kami tidak boleh letih, tapi kami Tuhan harus berharap kepada